Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran matematika yang pada hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Ada koefisien, ada variabel, ada konstanta, kemudian ada suku-suku sejenis. Nah, materi itu nanti akan mendasari kita di dalam belajar penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang namanya suku sejenis itu kemarin apa? Yaitu suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Jadi hurufnya sama, variabelnya sama. Itu namanya suku-suku sejenis. Itu nanti akan kita gunakan dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan suatu bentuk aljabar? Perhatikan dulu contoh berikut. Nomor 1, Dinda memiliki 5 buah boneka. Untuk menambah koleksinya, ia membeli lagi 3 boneka. Berapa boneka yang dimiliki Dinda sekarang? Bisakah kalian menjawabnya? Oh ya, ada 8 karena 5 ditambah 3. Kalau kita tuangkan dalam bentuk aljabar, akan menjadi seperti apa? Nah, sekarang kita, karena bentuk aljabar itu harus ada variabel, memiliki variabel. Maka di sini boneka kita misalkan dengan variabel B. Sehingga bisa kita tulis 5 boneka, awalnya Dinda memiliki 5 boneka, kemudian dia beli lagi 3 boneka, sehingga kalau kita jumlahkan 5B plus 3B. Sama dengan di sini 8B. Kalau kita lihat di sini variabelnya bagaimana ini? B dengan B. Oh iya, pinter. Sama. Berarti karena variabelnya sama, maka 5B dan 3B disebut dengan suku sejenis. Jadi 5B ditambah 3B sama dengan 8B. Jadi di sini sukunya sejenis. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Ibu membeli 5 kg beras dan 3 kg gula pasir. Bagaimana bentuk aljabar dari barang belanjaan ibu? Sekarang kita misalkan, karena bentuk aljabar itu ada unsur variabel, maka kita misalkan. Jika berasnya adalah kita simbolkan dengan huruf B, sehingga kalau 5 kg beras menjadi 5B, dan gula pasirnya adalah 3G, 3 kg gula pasir. Sehingga barang belanjaan ibu itu terdiri dari 5B, 5 kg beras, ditambah 3 kg gula pasir. Kalau kita jumlahkan ini, jadi ketika ibu belanja di pasar, pulang, nanti barang belanjaannya mestinya akan tetap kemasan beras sendiri, gula pasir sendiri. Tidak akan mungkin bercampur gula pasir sama beras jadi satu. Kecuali kalau plastiknya atau wadahnya itu pecah, itu bisa bercampur. Kita asumsikan bahwa sampai di rumah kemasannya tetap. Sehingga di sini sampai di rumah pun belanjaan ibu akan berwujud 5 kg beras dan 3 kg gula pasir. Tidak akan bisa dicampur. Tidak akan bisa tercampur. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, hasilnya akan apa? Yuk akan tetap sama dengan 5B plus 3G. Nggak mungkin akan menjadi 5BG. Nah, sekarang kalau kita lihat, bagaimana variabelnya? Apakah sama? Tidak. Yang satu adalah variabel B, yang satu adalah G. Di sini variabelnya tidak sama. Kalau yang nomor 1 tadi, variabelnya sama. Bisakah kalian mengambil kesimpulan? Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan suatu bentuk aljabar? Syaratnya apa? Oh ya, syaratnya adalah bahwa harus memiliki apa? Variabel yang sama.
Jadi kita menjumlahkan maupun mengurangkan suatu bentuk aljabar harus memiliki variabel yang sama, itu baru bisa dioperasikan. Kalau variabelnya berbeda bagaimana? Ya tetap tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan. Hasilnya ya tetap sama, 5B plus 3G. Paham ya? Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjumlahkan dan mengurangkan suatu bentuk aljabar, maka syaratnya adalah harus suku-suku yang sejenis, harus memiliki variabel yang sama. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi perhatikan contoh yang berikut. Dari bentuk aljabar berikut, tentukan hasilnya. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Bagaimana pembahasannya? Kita bahas satu persatu. Untuk soal nomor 1, kita lihat 3X plus 2Y plus X plus 7Y min 5. Adakah variabelnya yang sama? Ada, yaitu 3X dan X. Ini 3X dan X sama. Y dan Y sama. Nah, itu kita jadikan satu. 3X plus X ditambah 2Y plus 7Y. Silakan diperhatikan, jika ada suatu variabel yang depannya tidak memiliki angka, maka bernilai 1. Sehingga di sini 3 tambah 1 ketemu 4, 2 tambah 7 ketemu 9. Sehingga ketemunya 4X plus 9Y min 5. Contoh kedua, 6A plus 3B min A plus 5B min 10. Yang sama variabelnya adalah 6A dan min A, 3B dan 5B. Kita lihat 6A min A tambah 3B plus 5B min 10. 6 dikurangi 1 ketemu 5A, kemudian 3B tambah 5B ketemu 8B dikurang 10. Yang terakhir nomor 3, 8P plus 5H min 3P min 2H. Yang sama variabelnya adalah 8P dan 3P. 8P min 3P ditambah 5H min 2H. Jadi di sini min-nya ada 2. Min dikurang min 2H. Ingat, min kali min adalah hasilnya positif. Sehingga ketemunya 8 dikurang 3 adalah 5P. 5 plus 2H sama dengan 7H. Sehingga hasilnya adalah 5P plus 7H. Baik, itu saja contoh tentang menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar yang perlu kalian ingat dan harus kalian pahami bahwa jika kita akan menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar, maka syaratnya adalah harus suku sejenis, harus memiliki variabel yang sama. Paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.